Tolong Pak Jokowi ngadok kok dadi presiden meneh. Aku ki kangen karo presiden jaman biyen. Pas sampean ngadeg. Jos wis pokoke. Jelas kebijakane. Pro karo rakyat. Yo mesti ono sing ora seneng karo sampean ki yo biasa. Tapi kenyataane pas urip ning jaman pemerintahane sampean kuwi tak rasake kabeh iki diparingi gampang. Usaha yo diparingi gampang, rezeki yo diparingi gampang. Saiki Pak, ya Allah, Jokowi wajib diadili, ditangkap, dipenjara. Tangkap Pak Jokowi! Tangkap! Jadikan presiden lagi! Tangkap Pak Jokowi! Jadikan presiden lagi! Tangkap! Memang itu adalah fakta. Bapak Jokowi membangun bangsa dan negara ini supaya bisa lebih baik dan lebih makmur dan maju. Itu fakta, saudara-saudaraku. Makanya orang-orang yang selalu membuat narasi-narasi busuk untuk menjatuhkan Bapak Jokowi demi kepentingan pribadi orang-orang jahat ini selalu memfitnah, merendah-rendahkan Bapak Jokowi. Tapi nyata dan fakta kebenaran di lapangan, Bapak Jokowi lah yang bisa membangun bangsa ini jauh lebih baik dari ketenggelaman. Walaupun badai dan gelombang menghantam beliau dari kiri, dari kanan, dari depan, tetap beliau tegap, kalem, tetap beliau kerjakan pekerjaannya demi membangun bangsa dan negara ini. Tapi orang-orang penyakit hati ini yang selalu mempunyai pemikiran busuk hanya untuk kepentingan kelompokan orang-orang penjahat ini, selalu Bapak Jokowi direndah-rendahkan, dituduh ijazah palsu, dituduh dia koruptor, dituduh dia PKI, dituduh dia dinasti. Habis itu mau dituduh lagi si Gibran punya ijazah palsu. Coba dulu kita berpikir rakyat Indonesia ini. Apakah orang-orang penjahat ini, si Tipa Kepala Timah dan juga si krisis moneter dan si Roy Penyot selalu membuat narasi-narasi busuk untuk menjatuhkan Bapak Jokowi dan Gibran. Tapi kita rakyat harus bijak berpikir. Kita harus bisa menilai mana kebenaran dan mana kebusukan. Ya, jangan mau kita rakyat ini dipengaruhi oleh ngomongan orang penjahat ini. Infrastruktur era Pak Jokowi, menurut pendapat Coach Justin. Gue kasih contoh politik sedikit lah. Ya. Gue bukan buzzer siapapun. Gue tidak terlibat dalam any partai politik. Apa yang dilakukan Jokowi dengan membangun banyak jalan tol, diprotes juga kan? Gak ada hasilnya karena yang lewatin juga sedikit. 20 tahun lagi gue pengen lihat. Karena dalam infrastruktur, karena dalam sebuah ekonomi yang berkembang, infrastruktur itu sangat penting. Kita ini masih jauh ketinggalan. Jauh ketinggalan, Kemal. Ya. Berapa tahun yang lalu di Cina itu satu hari bangunnya 25 km per day. Karena negara kan tanah semua, luas banget kan. Kita ini masih jauh ketinggalan. Jadi yang dilakukan Jokowi sekarang untuk gue itu luar biasa. Di mana-mana dia bangun Trans Sumatera, Trans Jakarta, Trans Kalimantan, dan itu luar biasa karena hasilnya baru kelihatan 20 tahun ke depan. Gara-gara Jokowi, Indonesia makin hebat. Luar biasa. Memang Bapak Jokowi ini selalu bikin gara-gara. Gara-gara Jokowi, seorang ibu ketua umum parpol stres, jagoannya keok.
Gara-gara Jokowi, para haters berdiam, jengkel menahan kebencian. Kok orang begitu bisa sukses ya? Luar biasa Bapak Jokowi. Gara-gara Jokowi, Indonesia makin hebat. Dengan program hilirisasi yang tadinya cuma 50 triliun ekspor bahan mentah, sekarang gara-gara hilirisasi jadi 500 triliun. Wow, 10 kali. Ini gara-gara Jokowi nih. Makanya banyak orang benci. Ya, itu teman-teman sudah kita simak beberapa pernyataan netizen ya teman-teman yang menyatakan kehebatan Pak Jokowi, seperti Coach Justin yang mengatakan nanti 20 tahun lagi. Tapi bagi saya itu kelamaan sih, gak usah 20 tahun lagi. Tiap tahun ketika arus mudik, teman-teman lihat ada gak kemacetan berarti seperti era zaman dulu, di mana bahkan itu ya maaf ya memakan korban ya, berhari-hari gitu kan pernah terjadi macet di jalan ketika arus mudik itu terjadi. Sekarang tidak terjadi, jadi gak perlu 20 tahun lagi untuk menikmati manfaat pembangunan itu, karena jumlah manusia, jumlah kendaraan terus bertambah, lalu mobilitas semakin tinggi dan kompetisi juga semakin tinggi, sehingga manfaat itu sebenarnya daripada pembangunan tidak perlu 20 tahun lagi dirasakan. Jadi tidak heran kalau banyak rakyat merasakan lebih banyak kemudahan di era Pak Jokowi, karena ya infrastrukturnya jalan ya, sektor publiknya dibangun, ya ketika masyarakat beraktivitas, ya ketika masyarakat harus melakukan perjalanan jauh, bisnis, produknya dari kebun ke pasar itu lebih cepat, tidak busuk di jalan. Wajar kalau tadi sampai ada yang mau nangkep Pak Jokowi biar jadi presiden lagi, karena seandainya waktunya lebih banyak dimiliki Pak Jokowi, tentu pembangunan akan lebih banyak juga. Dan hebatnya ketika ada 2 tahun di mana masa pandemi COVID banyak pembangunan terganggu, ya harus dihentikan sementara. Anggaran juga harus diatur sedemikian rupa karena bantuan untuk orang-orang terdampak COVID ini begitu banyak. Pak Jokowi malah pembangunannya tetap jalan tuh, ada begitu banyak pembangunan sebelum beliau purna tugas tuh diresmikan kan. Resmikan. Jadi benar-benar mengorkestrasi gitu ya bahasanya. Jadi semua kementerian itu benar-benar arahnya satu pada pembangunan. Kalau bahasanya Bu Sri Mulyani yang pernah saya dengar, dulu APBN kita tidak tahu rupa bentuknya seperti apa. Sekarang kita bisa lihat APBN itu rupa bentuknya ya apa, dalam bentuk infrastruktur tadi. Jadi orang nggak bingung lagi APBN kemana sih. Ya ini infrastruktur pembangunan ini benar-benar rupa daripada APBN yang dikelola itu dengan baik teman-teman. Jadi ya luar biasa teman-teman, Pak Jokowi sekali lagi kita menemukan perspektif-perspektif yang menceritakan kehebatan Pak Jokowi. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.